Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan ulasan Bambang Sukmaji yang kali ini akan mengulas masalah berbagai virus yang menyerang manusia. Berbicara masalah virus, dewasa ini kita tentu mendengar yang namanya Corona COVID-19 yang sekarang sedang menyerang wabah di Indonesia, sampai menjadi jumlah penderita suspek sampai 117 dan sudah meninggal sampai 5 orang. Virus corona COVID ini memang menyerang manusia seperti gejala penyakit MERS, CoV, SARS. MERS itu singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Dua penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu sudah terlebih dahulu menyerang umat manusia. Tapi yang belakangan ini ada yang lebih baru lagi yang namanya COVID-19 ini, yang merupakan mutasi dari virus corona. Dan di dunia ini sudah lebih dari 1.000 orang yang sudah meninggal. Sampai hari saat ini kita belum tahu obatnya apa, bahkan vaksinnya pun menunggu sampai 1,5 tahun mendatang, menunggu hasil riset dari WHO. WHO hanya menyarankan menerapkan pola hidup sehat dengan makan berimbang, gizi yang memadai, dan lingkungan yang bersih. Namun demikian, masih banyak virus-virus yang membahayakan atau menyerang umat manusia, yaitu dari kelompok misalkan respiratory syncytial virus atau RSV virus. Ini adalah virus-virus yang menyerang sistem pernafasan pada umat manusia, sehingga manusia terjangkit dengan penyakit yang disebut dengan influenza. Gejala umum ialah batuk, demam bersin, hidung berair, dan sakit tenggorokan. Semuanya sudah tahu masalah penyakit ini dan bisa sembuh dalam waktu 2 minggu dengan sendirinya. Kemudian juga yang pernah menggegerkan umat manusia adalah virus HIV. Ini adalah salah satu virus yang punya kecenderungan khusus dibanding virus lain, yaitu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi menyerang sel-sel tubuh yang membangun sistem kekebalan. Yang punya spesifikasi bahwa penderita HIV ini tidak punya gejala apa-apa, sehat. Tapi begitu sistem kekebalan tubuhnya sudah hancur, dia sakit-sakitan, tidak mampu, tidak punya imun. Inilah yang disebut dengan AIDS. Suspek ini yang sudah tidak punya kekebalan ini disebut dengan AIDS. Kemudian demam berdarah. Ini juga setiap tahun kita dilanda oleh bencana wabah demam berdarah, terutama pada waktu musim hujan. Di musim yang tropis ini, pada tahun 2019 sendiri ada suspek sebesar 13.683 orang dan 132 diantaranya meninggal. Kemudian masih ada lagi seperti rotavirus, virus yang menyebabkan diare yang berat di usus manusia. Kemudian hepatitis yang dikategorikan menjadi hepatitis A dan hepatitis B, ini menyerang organ liver. Kalau orang Jawa mengatakan ini penyakit kuning, tapi sudah bisa ditangani dengan vaksinasi tipe B pada saat manusia masih umur 1-3 bulan, dan bisa diulang 3 kali menurut rekomendasi daripada Persatuan Dokter Anak Indonesia. Kemudian virus yang menyebabkan polio. Virus ini masuk melalui mulut atau termasuk dalam genus enterovirus yang masuk dalam mulut, kemudian menginfeksi saluran pencernaan, terbawa oleh darah, kemudian merusak sistem saraf, sehingga menyebabkan kelumpuhan total yang permanen bagi penderita yang terkena polio. Dan masih banyak virus-virus lagi, sehingga masih ada ratusan bahkan ribuan jenis-jenis virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ada flu babi, ada flu burung, dan lain sebagainya. Demikian ulasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.